Siti, seorang biduan dangdut cantik, dikenal di kampungnya karena suaranya yang merdu dan parasnya yang menawan. Setiap panggung yang ia datangi selalu penuh penonton, terutama para pria yang terpikat oleh pesonanya. Namun di balik senyum manisnya, Siti menyimpan hati yang rapuh dan takut dikhianati. Suatu malam, setelah pentas, seorang kakek berumur 60 tahun menghampirinya. Ia memperkenalkan diri sebagai Pak Harun, seorang yang terlihat bijaksana namun misterius. Pak Harun mulai sering muncul di tiap panggung tempat Siti bernyanyi. Awalnya ia hanya memberi pujian, tetapi lama-kelamaan tatapannya semakin intens. Siti merasa ada yang aneh, namun pesonanya membuat ia sulit menolak perhatian. Tak disangka, Pak Harun diam-diam mulai mencoba ilmu pelet untuk memikat hati Siti. Siti yang polos tak menyadari bahaya yang mengintainya dari sosok tua itu. Seiring waktu, Siti mulai merasakan sesuatu yang ganjil. Ia merasa setiap pria yang mendekatinya tampak kehilangan minat, kecuali Pak Harun. Siti tidak menyadari bahwa ini adalah efek pelet yang mulai bekerja. Teman-teman Siti mulai curiga karena perubahan sikap Siti yang tiba-tiba. Mereka berusaha menanyakan, tapi Siti hanya tersenyum dan menghindar. Hati kecilnya merasa ada sesuatu yang salah. Pak Harun merasa senang karena peletnya berhasil membuat Siti lebih dekat dengannya. Ia mulai mengajaknya makan bersama, memberi hadiah, dan menasihatinya seolah ia seorang putri. Siti mulai merasa nyaman, namun ada rasa takut yang sulit dijelaskan. Setiap kali ia ingin berbicara tentang perasaannya, suara hatinya teredam. Pak Harun tampak seperti sosok yang selalu hadir dimanapun ia berada. Siti mulai menunjukkan kelelahan di panggung. Meski suaranya tetap indah, ada sesuatu yang berbeda di matanya. Penonton mulai memperhatikan perubahan sikapnya, namun tidak mengurangi ketertarikan mereka. Siti sendiri bingung mengapa hatinya terasa seperti terikat. Malam itu, setelah pentas, ia pulang sambil termenung memikirkan Pak Harun. Rasa takut dan penasaran bercampur menjadi satu. Pak Harun terus mendekat dengan cara halus. Ia memberikan ramuan herbal dan mengatakan itu hanya untuk menjaga kesehatan Siti. Tanpa disadari, ramuan itu juga menguatkan pelet yang telah ia lakukan. Siti mulai merasa ketergantungan, seolah ada kekuatan tak terlihat yang membuatnya mengikuti nasihat Pak Harun. Namun, naluri Siti yang kuat kadang memberontak, menolak dominasi itu. Suatu hari, Siti bertemu dengan seorang dukun wanita yang terkenal di desanya. Dukun itu melihat aura aneh yang mengelilingi Siti dan mulai memperingatkan bahaya pelet. Siti merasa takut dan ingin menjauh dari Pak Harun. Tetapi hatinya terasa tak bisa lepas. Ia mencoba menolak pertemuan yang Pak Harun ajukan, namun selalu ada cara Pak Harun membujuknya. Hatinya semakin bingung antara takut dan terpesona. Pak Harun mulai menunjukkan sisi lain dirinya yang lebih mengintimidasi. Ia mulai memberi peringatan terselubung bahwa Siti harus selalu patuh padanya. Siti merasa tertekan, tapi rasa ingin tahu dan ketertarikan membuatnya sulit menolak. Malam itu, Siti menangis dalam sunyinya, bertanya-tanya apakah ini cinta atau sihir yang mengikatnya. Ia mulai sadar perjuangannya untuk bebas akan berat. Di panggung berikutnya, Siti tampil dengan hati yang berat. Ia merasa suaranya tidak lagi sepenuhnya miliknya, seolah ada kekuatan lain yang mengatur emosi dan geraknya. Penonton tetap terpukau, tapi Siti tahu sesuatu telah berubah dalam dirinya. Teman-temannya mulai menyadari perubahan drastis itu dan merasa khawatir. Mereka berencana mencari cara untuk membebaskan Siti dari pengaruh Pak Harun.
Pak Harun merasa gelisah melihat Siti mulai menunjukkan tanda-tanda perlawanan. Ia kemudian merencanakan langkah baru lebih halus untuk memastikan peletnya tetap bekerja. Siti, meski ketakutan, mulai memupuk keberanian untuk mencari bantuan. Rasa takutnya kini bercampur dengan tekad untuk menemukan kebebasannya. Siti mulai mencari cara untuk memahami apa yang terjadi padanya. Ia mengunjungi dukun wanita yang dulu memperingatkan tentang pelet. Dukun itu menjelaskan bahwa Pak Harun menggunakan ilmu gaib untuk mengikat hati Siti. Siti merasa marah dan takut sekaligus, menyadari dirinya menjadi sasaran manipulasi. Ia bertekad untuk tidak menyerah pada kekuatan itu. Sementara itu, Pak Harun mencium adanya perubahan pada Siti. Ia mulai menggunakan pendekatan yang lebih lembut, menutupi niat aslinya dengan perhatian ekstra. Siti merasa terseret antara ketakutan dan rasa penasaran terhadap pria tua itu. Ia menyadari bahwa hanya dengan memahami ilmu pelet itu, ia bisa melawan pengaruhnya. Rasa takut berubah menjadi tekad yang membara. Dalam perjalanan mencari jawaban, Siti bertemu seorang pemuda yang ahli dalam ilmu metafisika. Pemuda itu menawarkan bantuannya untuk melawan pelet yang menjerat Siti. Dengan hati-hati, Siti mulai mengikuti panduannya, belajar cara melindungi diri dari pengaruh Pak Harun. Ia merasa ada harapan baru yang muncul di hidupnya. Namun, setiap langkahnya harus disertai kehati-hatian karena Pak Harun mulai menyadari gerak-gerik Siti. Pak Harun mulai menunjukkan rasa cemas. Ia merasa kehilangan kendali atas Siti yang dulu begitu patuh. Rasa takut akan kehilangan pengaruh membuatnya semakin gelisah. Siti mulai merasakan kekuatan batinnya kembali, meski ketergantungan terhadap Pak Harun belum sepenuhnya hilang. Konflik batin itu membuatnya semakin kuat untuk menghadapi kenyataan. Siti memutuskan untuk menghadapi Pak Harun secara langsung. Ia menyiapkan diri dengan mantra dan doa yang diberikan pemuda ahli metafisika itu. Pertemuan malam itu berlangsung tegang. Pak Harun tampak tenang, namun mata tuanya penuh waspada. Siti mencoba menahan perasaan takut dan membangkitkan keberaniannya. Ia menyadari bahwa inilah saatnya membebaskan diri. Pak Harun merasakan kekuatan yang berbeda dari Siti malam itu. Ia merasa terkejut karena pelet yang ia tanamkan mulai melemah. Siti berbicara dengan tegas, menolak segala pengaruhnya. Pak Harun mencoba memaksa dengan kata-kata manis, tapi Siti menahan diri dan melindungi aura batinnya. Malam itu menandai titik balik dalam hubungan mereka. Keesokan harinya, Siti merasa lebih ringan. Ia mulai bernyanyi di panggung dengan hati yang bebas. Suaranya kembali memikat tanpa rasa takut atau keterikatan. Penonton merasakan perubahan energi dalam dirinya. Teman-temannya lega melihat Siti kembali ceria. Siti merasa bangga bisa menghadapi Pak Harun dan melawan peletnya. Pak Harun, di sisi lain mulai merasa kesal karena kehilangan kendali. Ia menyadari bahwa ilmu peletnya tidak lagi bekerja sepenuhnya. Namun, rasa cinta atau obsesinya terhadap Siti membuatnya sulit menerima kenyataan. Ia mulai merencanakan cara lain untuk mendekati Siti. Meski ia tahu kesempatan untuk memikatnya sudah semakin tipis. Konflik batin Pak Harun semakin dalam. Siti memutuskan untuk memperkuat diri lebih jauh dengan belajar tentang ilmu batin dan perlindungan diri. Ia mulai rutin meditasi dan berdoa agar tidak lagi mudah dipengaruhi oleh orang lain. Kepercayaan dirinya tumbuh seiring dengan kesadaran bahwa kekuatan batin lebih kuat daripada sihir jahat. Siti mulai menyadari bahwa keberanian dan keteguhan hati adalah kunci kebebasan sejati.
Pak Harun merasakan bahwa dominasi yang ia miliki telah hilang. Ia mulai merenung dan mempertanyakan tindakannya sendiri. Namun, rasa ingin memilikinya tetap ada, membuatnya terus mengamati dari jauh. Siti kini tahu bahwa kebebasannya harus dijaga dengan kewaspadaan, karena meski pelet mulai hilang, bayang-bayang Pak Harun masih mengintai. Siti mulai merasakan kebebasan batinnya semakin kuat. Ia tampil di panggung dengan percaya diri, menghibur penonton tanpa rasa takut atau ketergantungan. Teman-temannya kagum melihat perubahan drastis itu. Namun, Siti tetap waspada, menyadari bahwa Pak Harun masih mengintai dari kejauhan. Ia bertekad menjaga aura batinnya agar tidak lagi mudah dipengaruhi. Pak Harun merasa frustasi melihat Siti tak lagi tergoyahkan. Ia mulai mencari cara lain untuk mendekat, mencoba pendekatan yang lebih halus dan tak terlihat. Namun, kekuatan Siti yang baru membuat rencananya sulit berjalan. Perasaan obsesinya berjuang melawan kenyataan bahwa Siti kini bukan lagi korban yang mudah. Rasa frustrasi Pak Harun mulai menimbulkan konflik batin yang semakin berat. Suatu malam, Siti diundang tampil di kota lain. Ia melihat ini sebagai kesempatan untuk membuktikan dirinya. Di perjalanan, ia bertemu dengan beberapa penggemar yang kagum dengan suaranya. Senyum dan perhatian mereka membuat Siti merasa hidupnya mulai kembali normal. Hatinya kini dipenuhi semangat, bukan rasa takut. Pak Harun mendengar kabar tentang penampilan Siti di kota lain. Ia merasakan rasa cemas yang tak bisa ia kontrol. Ia tahu pengaruhnya semakin berkurang dan kekuatan batin Siti kini menantangnya. Rasa takut kehilangan kendali membuatnya mulai berpikir lebih dalam tentang tindakannya. Malam itu, ia menatap bulan sambil merencanakan langkah berikutnya. Siti mulai belajar seni bela diri dan meditasi untuk melindungi diri. Ia sadar bahwa selain pelet, ada kemungkinan ancaman fisik dari orang yang obsesif. Latihan ini memberinya kepercayaan diri dan ketenangan pikiran. Setiap gerakan dan napas membantunya memperkuat batin. Ia merasa semakin kuat dari hari ke hari. Pak Harun mulai merasakan keterbatasan kekuatannya. Ia menyadari bahwa obsesinya pada Siti telah membawanya ke titik lemah. Ia mulai mempertanyakan niatnya sendiri dan mulai merasakan penyesalan, meski rasa ingin memiliki Siti tetap ada. Malam itu, ia termenung, melihat bahwa Siti kini lebih kuat daripada yang pernah ia bayangkan. Di panggung malam itu, Siti tampil lebih memukau dari sebelumnya. Penonton terpesona oleh suaranya yang penuh emosi dan energi baru. Siti merasa senang karena ia bisa mengendalikan dirinya sendiri. Teman-temannya bangga melihat perubahan yang terjadi. Siti mulai percaya bahwa ia bisa benar-benar bebas dari pengaruh siapapun. Pak Harun diam-diam hadir di kerumunan. Ia mengamati setiap gerak Siti, tapi tak bisa lagi mempengaruhinya. Kekuasaan yang dulu ia miliki kini hanyalah bayangan masa lalu. Perasaan cemas dan marah bercampur dalam dirinya, membuat hatinya gelisah. Ia menyadari bahwa cinta yang diwarnai obsesi tak akan pernah membawa kebahagiaan. Siti memutuskan untuk melakukan perjalanan ke kota lain untuk mengembangkan karirnya. Ia ingin membuktikan bahwa ia mampu berdiri sendiri. Setiap langkah yang ia ambil terasa lebih ringan karena ia tidak lagi terikat oleh pelet. Ia merasakan kekuatan batin yang tumbuh semakin besar. Hatinya kini penuh tekad dan harapan. Pak Harun tetap mengawasi dari jauh. Ia merasa cemas dan penasaran sekaligus. Ia menyadari bahwa ia telah kehilangan kendali sepenuhnya.
Perasaan kehilangan ini membuatnya merenung tentang kesalahan dan obsesi yang selama ini ia pupuk. Hatinya mulai berubah meski sulit diterima. Di kota baru, Siti bertemu dengan musisi lain yang menjadi teman dan mentor baginya. Mereka membantu Siti belajar teknik bernyanyi dan panggung lebih profesional. Siti merasa senang bisa berkembang tanpa tekanan atau pengaruh siapapun. Ia merasakan kebebasan sejati yang selama ini diimpikan. Pak Harun merasa sedih dan frustrasi melihat Siti menemukan kehidupan barunya. Ia mulai menyesali tindakannya, menyadari bahwa obsesi tidak membawa cinta sejati. Namun, hatinya masih sulit melepaskan Siti sepenuhnya. Malam itu, ia termenung sendiri, merenungi batas antara cinta dan obsesi. Siti mulai menulis lagu sendiri, menuangkan pengalaman dan perasaannya ke dalam musik. Lagu-lagunya menjadi lebih dalam dan menyentuh banyak orang. Ia merasakan kepuasan dan kebanggaan yang tulus. Kreativitasnya meledak, dan setiap panggung terasa seperti pelarian dari masa lalu yang kelam. Pak Harun diam-diam mendengar kabar tentang kesuksesan Siti. Ia merasa terkejut sekaligus kagum, tapi tetap terikat rasa kehilangan. Perlahan, ia mulai menyadari bahwa kebahagiaan Siti tak tergantung padanya. Rasa ingin memiliki digantikan dengan rasa hormat terhadap kebebasan Siti. Siti kembali ke kampung halaman untuk tampil di festival lokal. Ia disambut hangat oleh warga yang dulu menyukai penampilannya. Namun, Siti kini tampil dengan aura yang berbeda, lebih dewasa dan penuh percaya diri. Ia merasakan kedamaian batin yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Pak Harun hadir lagi, tapi kali ini dengan perasaan yang berbeda. Ia tak lagi mencoba mempengaruhi Siti. Ia hanya menatapnya dari jauh. Merasakan campuran penyesalan dan kekaguman, hatinya mulai belajar melepaskan sesuatu yang tak pernah ia lakukan sebelumnya. Siti memutuskan untuk berbagi pengalamannya tentang pelet dan manipulasi batin melalui media sosial. Ia ingin orang lain belajar dari kisahnya. Banyak penggemar dan teman mendukungnya. Merasa terinspirasi oleh keberaniannya. Siti merasa bahwa dirinya kini benar-benar bisa menginspirasi orang lain. Pak Harun membaca cerita Siti dan merasakan penyesalan mendalam. Ia menyadari bahwa tindakannya telah menyakiti seseorang yang benar-benar baik. Perlahan, ia mulai mengubah cara hidupnya, mencoba memperbaiki diri dan tidak lagi menjadi pengganggu. Hatinya mulai tenang, meski bayangan masa lalu tetap ada. Siti kini menjadi biduan dangdut yang dihormati dan dicintai banyak orang. Ia tampil dengan penuh percaya diri, dan suaranya memikat semua yang mendengarnya. Ia menyadari bahwa kebebasan batin adalah kekuatan sejati. Siti merasa bahagia karena ia telah melewati masa-masa gelap dan berhasil berdiri sendiri. Pak Harun memutuskan untuk meninggalkan obsesi masa lalunya. Ia mulai menata hidupnya dengan lebih bijaksana. Belajar dari kesalahan dan menerima kenyataan. Walaupun ia pernah mencoba memanipulasi Siti, kini ia hanya bisa berharap agar Siti selalu bahagia. Hatinya akhirnya belajar melepaskan dan menerima. Siti memulai tur ke kota-kota kecil, menebar keceriaan melalui musiknya. Setiap panggung ia sambut dengan senyum tulus dan suara yang semakin matang. Penonton terpesona, dan Siti merasa energi positif mengalir dari setiap tepuk tangan. Ia menyadari bahwa kebebasan batin membuatnya lebih kuat di atas panggung. Pak Harun mengikuti kabar tur Siti dari jauh. Ia merasakan campuran rasa kagum dan kehilangan. Hatinya mulai menerima bahwa cinta sejati tidak bisa dipaksakan. Ia pun memutuskan untuk tidak lagi mengganggu Siti dan mulai fokus memperbaiki hidupnya sendiri. Dalam tur kali ini,
Siti bertemu dengan seorang produser musik ternama. Produser itu tertarik dengan bakat dan karisma Siti yang luar biasa. Ia menawarkan kesempatan untuk merekam album sendiri, sesuatu yang membuat Siti sangat gembira. Hatinya terasa ringan karena ia kini merasakan kemerdekaan sejati dalam bermusik. Pak Harun mendengar kabar ini dan merasa terkejut. Ia menyadari bahwa Siti kini berkembang jauh melampaui apa yang pernah ia bayangkan. Perasaan ingin memiliki digantikan dengan rasa bangga diam-diam. Ia mulai belajar arti kebahagiaan tanpa memaksa. Siti mulai menulis lagu tentang pengalaman hidupnya, termasuk kisah masa lalunya dengan pelet. Lagu itu menyentuh hati banyak pendengar yang pernah merasakan manipulasi atau penderitaan batin. Siti merasa lega bisa mengekspresikan perasaannya secara jujur. Kreativitasnya menjadi jalan penyembuhan batin. Pak Harun mendengar lagu itu dan merasakan penyesalan yang mendalam. Ia mulai memahami betapa besar dampak tindakannya terhadap Siti. Lagu itu menjadi cermin bagi dirinya untuk berubah. Ia sadar bahwa obsesi yang dulu dimilikinya hanyalah bentuk ketakutan dan ego semata. Siti kembali ke kampung halamannya untuk reuni dengan teman-teman lama. Mereka semua terkesan melihat perubahan positif yang ia alami. Siti menceritakan perjalanan hidup dan karirnya tanpa rasa takut atau malu. Ia merasa bangga pada dirinya sendiri. Pak Harun hadir lagi di festival itu. Tapi ia hanya menatap dari kejauhan. Ia tidak lagi berani mendekat, karena ia menyadari bahwa Siti sudah bebas dari pengaruhnya. Hatinya mulai tenang, menerima bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa dimiliki dengan paksa. Siti mulai mengajar kelas vokal untuk pemuda dan remaja di desanya. Ia ingin berbagi pengalaman dan menginspirasi generasi baru. Anak-anak yang diajarinya merasa senang dan termotivasi oleh semangat Siti. Ia merasakan kepuasan yang tulus dari membimbing orang lain. Pak Harun melihat aktivitas ini dari jauh. Ia merasa bangga pada Siti meski dirinya tidak lagi terlibat dalam kehidupan Siti. Ia mulai belajar arti pengabdian dan memberi tanpa mengharapkan imbalan. Hatinya perlahan berubah, meninggalkan obsesi masa lalu. Siti diundang untuk tampil di televisi nasional. Ini merupakan pencapaian besar baginya. Ia menyiapkan lagu-lagu yang penuh energi dan pesan inspiratif. Penonton menyaksikan pertunjukan dengan kagum dan Siti merasa bangga atas kerja kerasnya. Pak Harun menonton siaran itu dari rumahnya sendiri. Ia terkejut melihat betapa sukses dan bahagianya Siti. Hatinya dipenuhi perasaan campur aduk, tapi ia mulai menerima bahwa yang terbaik bagi Siti adalah kebebasan dan kesuksesan sendiri. Siti bertemu dengan seorang penulis yang ingin membuat buku tentang kehidupannya. Ia menceritakan kisah masa lalu, pengalaman pelet, dan perjalanan menuju kebebasan. Penulis itu terkesan dengan keteguhan hati Siti dan menyarankan agar buku itu diterbitkan. Siti merasa senang bisa berbagi inspirasi. Pak Harun membaca sebagian cerita itu melalui media dan merasa terharu. Ia mulai menyesali tindakan masa lalunya, menyadari bahwa obsesi tidak pernah membawa kebahagiaan. Perlahan, ia belajar membiarkan Siti menjalani hidupnya sendiri. Siti menghadiri festival musik tingkat provinsi. Ia tampil dengan percaya diri penuh energi. Lagu-lagunya yang penuh makna membuat banyak orang menangis dan tersentuh. Ia merasakan kepuasan luar biasa dari menghibur dan memberi inspirasi melalui musik. Pak Harun, yang hadir diam-diam, menyadari bahwa Siti kini sepenuhnya mandiri. Ia merasakan kekaguman sekaligus ketenangan karena tidak lagi memegang kendali. Hatinya belajar melepaskan sepenuhnya, dan rasa tenang mulai menghiasi setiap harinya.
Siti mulai membentuk grup musik sendiri bersama beberapa musisi muda. Ia merasa senang bisa menciptakan karya bersama orang-orang yang memiliki visi sama. Proses kreatif ini memberinya kepuasan baru. Ia merasa hidupnya kini penuh warna dan makna. Pak Harun mendengar kabar ini dan tersenyum sendiri. Ia tahu Siti telah benar-benar bebas dan bahagia. Hatinya kini damai, belajar bahwa cinta sejati tidak memaksa. Ia mulai fokus pada kehidupan sendiri, berusaha menjadi manusia yang lebih bijaksana. Siti merayakan ulang tahun kariernya yang keempat sejak bebas dari pengaruh Pak Harun. Ia mengadakan konser kecil yang penuh kebahagiaan. Teman-teman, penggemar, dan keluarganya hadir memberikan dukungan dan cinta. Hatinya penuh syukur atas perjalanan yang telah dilalui. Pak Harun menonton kabar tentang konser itu dari jauh. Ia merasakan damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tersenyum, menyadari bahwa membiarkan Siti bahagia adalah hadiah terbesar yang bisa ia berikan. Hatinya kini sepenuhnya terbebas dari obsesi dan penuh penyesalan yang menuntun pada perubahan diri. Siti mulai menerima undangan tampil di luar negeri. Kesempatan ini membuatnya semakin percaya diri dan bangga pada pencapaiannya. Ia merasakan dunia luas membuka peluang baru bagi musik dan kariernya. Setiap panggung di luar negeri memberinya pengalaman yang tak ternilai. Pak Harun mendengar kabar ini dan merasa terkejut sekaligus bangga. Ia menyadari Siti telah tumbuh menjadi sosok yang mandiri dan sukses. Hatinya semakin tenang, menyadari bahwa kebahagiaan Siti bukan lagi tanggung jawabnya. Siti mulai menulis lagu tentang perjuangan dan kebebasan. Lagu itu menginspirasi banyak orang yang mengalami kesulitan atau tekanan batin. Ia merasa senang bisa berbagi pengalaman yang membangun dan memberi harapan. Kreativitasnya semakin matang dan menyentuh hati pendengar. Pak Harun membaca kabar tentang lagu itu dari media sosial. Ia merasa kagum sekaligus menyesal. Ia menyadari bahwa Siti telah menjadi simbol kekuatan dan keteguhan hati. Rasa ingin memilikinya telah berubah menjadi rasa hormat yang tulus. Siti mulai mengadakan workshop musik untuk anak-anak kurang mampu. Ia ingin berbagi pengetahuan dan pengalaman agar mereka bisa berkembang. Melihat anak-anak belajar dengan semangat membuat Siti merasa bahagia. Hatinya terasa penuh kepuasan karena bisa memberi tanpa pamrih. Pak Harun melihat aktivitas ini dari jauh. Ia merasa kagum melihat Siti menggunakan bakatnya untuk membantu orang lain. Perlahan, ia belajar arti memberi tanpa mengharapkan balasan. Hatinya mulai terbiasa melepaskan sesuatu yang dulu sulit ia lakukan. Siti mendapat tawaran rekaman album kedua. Ia menyiapkan lagu-lagu baru dengan tema inspiratif dan penuh semangat. Proses kreatif ini memberinya energi baru. Ia merasa bangga karena bisa terus berkembang tanpa ketergantungan atau tekanan. Pak Harun mendengar kabar ini dan merasakan kebahagiaan diam-diam. Ia tahu Siti kini hidup dengan kebebasan dan kesuksesan. Hatinya semakin damai, menyadari bahwa melepaskan adalah bentuk cinta yang sebenarnya. Siti menghadiri acara penghargaan musik lokal. Ia dinominasikan sebagai biduan terbaik berkat kerja keras dan dedikasinya. Hatinya berbunga-bunga karena semua perjuangan yang dilewati kini mendapatkan pengakuan. Ia menyadari bahwa perjalanan panjangnya penuh pembelajaran berharga. Pak Harun menyaksikan kabar itu dari jauh. Ia tersenyum melihat Siti bahagia dan dihormati banyak orang. Ia merasa damai, menyadari bahwa kebahagiaan tidak harus dimiliki atau dikendalikan. Hatinya kini benar-benar belajar arti melepaskan.
Siti memutuskan untuk menulis memoar singkat tentang kehidupannya. Ia ingin cerita tentang perjuangan, pelet, dan kebebasan bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Menulis membuatnya merenung dan lebih menghargai perjalanan hidupnya. Ia merasa lega bisa mengekspresikan segala pengalaman dengan jujur. Pak Harun membaca sebagian memoar itu dan merasakan penyesalan mendalam. Ia menyadari betapa besar dampak tindakannya terhadap Siti. Buku itu menjadi cermin bagi dirinya untuk berubah menjadi lebih bijaksana. Siti mulai mengadakan tur amal untuk membantu anak-anak dan komunitas seni. Ia merasa hidupnya semakin bermakna karena bisa berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Setiap konser amal membuatnya merasa lebih dekat dengan tujuan hidupnya. Ia merasakan kepuasan batin yang luar biasa. Pak Harun mendengar kabar ini dan tersenyum sendiri. Ia merasakan kebahagiaan Siti sebagai hadiah terbaik. Hatinya kini sepenuhnya damai, karena ia melihat Siti benar-benar mandiri dan bahagia. Siti menerima undangan untuk tampil di festival musik internasional. Kesempatan ini membuatnya semakin percaya diri. Ia menyiapkan pertunjukan dengan penuh semangat dan kreativitas. Penonton dari berbagai negara terpesona oleh bakat dan aura positif Siti. Pak Harun menonton kabar itu dari jauh. Ia merasakan kekaguman sekaligus kepuasan batin. Ia belajar bahwa kebahagiaan sejati bukan untuk dikendalikan, tapi harus dilepaskan agar tumbuh. Siti memutuskan untuk membuka sekolah musik kecil di kotanya. Ia ingin membimbing generasi muda agar percaya diri dan kreatif. Setiap anak yang belajar darinya membuat hati Siti semakin hangat. Ia menyadari bahwa berbagi ilmu adalah cara terbaik untuk memberi makna pada hidup. Pak Harun melihat perkembangan ini dan merasa kagum. Ia menyadari bahwa Siti telah melampaui segala keterikatan masa lalu. Hatinya kini tenang, menerima kenyataan bahwa Siti bahagia tanpa perlu campur tangannya. Siti merayakan ulang tahun kariernya yang ke-5. Ia mengadakan konser sederhana bersama teman-teman dan keluarga. Hatinya penuh syukur atas perjalanan panjang yang telah dilalui. Ia merasa bangga karena berhasil menemukan kebebasan dan kekuatan batin sejati. Pak Harun menonton kabar itu dari jauh dan tersenyum. Ia merasakan damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Hatinya sepenuhnya belajar melepaskan, menyadari bahwa cinta sejati adalah ketika seseorang bahagia meski tanpa kehadirannya. Siti menerima undangan untuk tampil di festival musik terbesar di negeri itu. Ia merasa bangga karena perjalanan panjangnya membawanya ke panggung bergengsi. Hatinya penuh percaya diri karena ia telah melalui banyak rintangan dan berhasil tetap mandiri. Penonton terpukau oleh penampilannya yang memukau dan penuh energi. Pak Harun menonton kabar itu dari jauh. Ia merasakan campuran rasa kagum dan lega. Ia sadar bahwa Siti telah menjadi sosok yang kuat dan bebas. Hatinya belajar menerima bahwa kebahagiaan Siti tidak lagi bergantung padanya. Siti mulai menulis lagu baru yang bercerita tentang keberanian menghadapi masa lalu. Ia menuangkan pengalaman pahit dan pelajaran berharga ke dalam liriknya. Lagu itu menjadi inspirasi bagi banyak orang yang mendengar. Siti merasa lega karena bisa mengekspresikan perasaannya dengan jujur. Pak Harun mendengar lagu itu melalui media sosial dan merasa tersentuh. Ia menyadari bahwa Siti telah tumbuh menjadi pribadi yang kuat dan bijaksana. Rasa ingin mengontrolnya kini berubah menjadi kekaguman dan penghormatan. Siti menghadiri acara penghargaan musik internasional. Ia merasa bangga bisa mewakili negerinya dan menginspirasi banyak orang.
Suasana panggung yang megah membuatnya semakin percaya diri. Ia menyadari bahwa perjuangan dan kesabarannya membuahkan hasil yang luar biasa. Pak Harun menyaksikan kabar itu dari jauh. Ia merasa damai melihat Siti bahagia dan sukses. Hatinya sepenuhnya menerima kenyataan bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa dipaksakan. Ia belajar melepaskan dengan penuh kesadaran. Siti mulai membuka kelas online untuk mengajar musik kepada anak-anak di seluruh negeri. Ia ingin berbagi pengalaman dan menginspirasi generasi muda. Setiap anak yang belajar darinya membuat hatinya hangat dan bahagia. Ia merasa hidupnya semakin bermakna. Pak Harun mendengar kabar ini dan tersenyum. Ia kagum melihat Siti menggunakan bakatnya untuk membantu banyak orang. Hatinya kini sepenuhnya damai, karena ia menyadari bahwa Siti telah menemukan tujuan hidupnya sendiri. Siti menulis buku biografi tentang perjalanan hidupnya, dari masa kelam hingga kebebasan yang diraihnya. Buku itu menjadi sumber inspirasi bagi banyak pembaca. Ia merasa lega bisa berbagi cerita tanpa rasa takut atau malu. Kreativitas dan keberaniannya membuatnya semakin dihormati. Pak Harun membaca sebagian buku itu dan merasa menyesal atas tindakan masa lalunya. Ia menyadari bahwa obsesi hanya membawa penderitaan. Ia belajar bahwa kebahagiaan sejati datang dari membiarkan orang lain bebas. Siti diundang tampil di konser amal internasional. Ia merasa terhormat bisa menggunakan musiknya untuk tujuan mulia. Penonton dari berbagai negara terpukau oleh suaranya yang penuh energi dan makna. Hatinya penuh kebahagiaan dan kepuasan batin. Pak Harun mendengar kabar ini dan tersenyum sendiri. Ia merasa lega melihat Siti berkembang menjadi sosok yang kuat, mandiri, dan penuh kasih. Ia menyadari bahwa melepaskan adalah bentuk cinta yang paling murni. Siti kembali ke kampung halamannya untuk menghadiri festival lokal. Ia disambut hangat oleh warga dan teman-teman lama. Hatinya terasa damai karena ia telah berhasil menata hidupnya. Ia menyadari bahwa perjalanan panjangnya membawa banyak pelajaran berharga. Pak Harun hadir diam-diam dan menatap Siti dari jauh. Ia merasa kagum sekaligus damai. Ia menyadari bahwa kebahagiaan Siti kini sepenuhnya miliknya sendiri. Ia belajar arti cinta sejati, memberi kebahagiaan tanpa harus memilikinya. Siti memutuskan untuk mendirikan yayasan musik bagi anak-anak kurang mampu. Ia ingin memberikan kesempatan yang sama seperti yang ia terima. Setiap anak yang belajar darinya membuat hatinya hangat dan bahagia. Ia merasa hidupnya semakin bermakna dan penuh tujuan. Pak Harun mendengar kabar itu dan tersenyum. Ia merasa damai karena Siti menggunakan bakatnya untuk kebaikan. Hatinya kini benar-benar melepaskan obsesi masa lalu dan belajar hidup dengan bijaksana. Siti menghadiri acara musik internasional dan tampil di panggung besar dengan percaya diri. Penonton dari berbagai negara terpukau oleh suaranya yang indah dan energi positifnya. Ia merasa bangga karena berhasil melalui semua rintangan dan tetap mandiri. Pak Harun menonton kabar itu dari jauh dan tersenyum. Ia merasa puas melihat Siti bahagia dan sukses. Ia belajar bahwa cinta sejati adalah ketika seseorang bisa bahagia tanpa pengaruh atau kontrol darinya. Siti merayakan ulang tahun kariernya yang ke-10. Ia mengadakan konser sederhana namun penuh kebahagiaan bersama teman, keluarga, dan penggemar. Hatinya penuh syukur atas perjalanan panjang yang dilalui. Ia merasa bangga karena berhasil menemukan kebebasan dan kekuatan batin sejati.
Pak Harun menatap kabar itu dari jauh dan tersenyum damai. Ia menyadari bahwa melepaskan adalah bentuk cinta yang paling tulus. Hatinya kini benar-benar tenang, menerima kenyataan bahwa Siti bahagia tanpa perlu keterlibatannya. Kisah mereka berakhir dengan pembelajaran tentang kebebasan, cinta sejati, dan kekuatan batin.